Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita terhadap akhlaknya para salaf, para generasi terdahulu. Kita sampai pada bab yang ketujuh, As-Salafu wal Fiqhu fid Din. Para salaf, para generasi terdahulu dan pemahaman terhadap agama, yakni tafaqquh fid din. Bagaimana mereka belajar agama, bagaimana semangat mereka, bagaimana perhatian mereka untuk belajar agama, memahami agama Islam ini. Qala Ibnu Uyainah, qala Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, laisal aqilu man ya'riful khaira minasy syarr, walakin huwa alladhi ya'rifu khairas syarrain. Ibnu Uyainah rahimahullah berkata bahwa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, bukanlah seorang yang berakal, seorang yang berilmu, seorang yang cerdas, bukanlah orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akan tapi orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua keburukan. Nah, ini perkataan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ini sangat penting untuk kita garis bawahi, ya. Karena perkara baik dan perkara buruk, maka kebanyakannya itu sudah diketahui bahkan oleh orang awam. Ya, perkara yang baik dan perkara yang buruk itu biasanya telah diketahui oleh semua orang. Mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang yakni perkara-perkara yang itu diketahui oleh semua orang, termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam. Misalkan wajibnya sholat, wajibnya zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu, dan seterusnya. Haramnya riba, haramnya zina, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Maka ini semua diketahui oleh semua orang, termasuk orang awam. Diketahui secara terang benderang oleh para ulama, demikian pula oleh orang awam. Inilah yang disebut dalam Islam, ya, disebut sebagai perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang itu diketahui secara terang benderang, sesuatu yang tidak boleh tidak, pasti semua orang tahu. Nah, seperti contohnya tadi, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji jika mampu. Semua orang tahu bahwa itu bagian dari Islam. Bahkan orang kafir pun tahu bahwa, ya, sholat itu ibadahnya orang Islam. Betul tidak? Azan itu syariat dalam agama Islam, bagian dari syariat Islam. Demikian pula haramnya riba, haramnya mencuri, haramnya membunuh, semuanya tahu. Akan tetapi yang membedakan antara orang awam dengan para ulama adalah masalah yang itu bisa kita sebut sebagai masalah abu-abu, ya. Masalah yang butuh ilmu untuk mengetahui mana pendapat yang hak di situ, mana pendapat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Maka perkara-perkara seperti ini yang membutuhkan ilmu, itulah yang harus kita tuju ketika kita mau mempelajari ilmu agama, ya. Fokus kita itu adalah pada perkara-perkara yang tidak diketahui secara terang benderang oleh orang awam. Inilah yang membedakan antara orang yang terpelajar dengan orang awam, ya. Sebagaimana perincian-perincian tentang fikih sholat, perincian-perincian tentang masalah zakat, perincian-perincian tentang puasa Ramadan, apa saja yang membatalkan, bagaimana kalau seseorang melakukan salah satu pembatal puasa, butuh kafarah atau tidak perlu, cukup qadha, dan seterusnya. Kalau orang batal, apakah kemudian batalnya jam 9 pagi, apakah dari jam 9 sampai maghrib boleh makan atau tidak boleh makan? Nah, disunahkan atau wajib imsak tersebut. Imsak di sini maksudnya adalah tidak makan dan minum sampai maghrib ketika dia batal jam 9 pagi misalkan. Nah, perkara-perkara seperti ini tidak diketahui oleh orang awam. Yang mengetahuinya adalah orang yang telah mempelajari, dalam kasus tersebut mempelajari ilmu fikih secara terperinci. Contoh lain misalkan, ya, ketika kita berbicara misalkan tentang perincian
Nama dan sifat Allah. Apa saja kaidah-kaidah yang ada pada nama dan sifat Allah. Apa saja perincian terkait masalah jimat misalkan. Apa saja perincian terkait masalah tabarruk. Apa saja perincian terkait masalah tawassul. Apa tabarruk yang disyariatkan, mana tabarruk yang diharamkan, mana tabarruk yang merupakan kesyirikan, mana tawassul yang dibolehkan disyariatkan, mana tawassul yang haram, mana tawassul yang kesyirikan, gitu ya. Maka ini semua ini diketahui oleh orang-orang yang terpelajar. Sehingga itulah yang harus membedakan antara seorang penuntut ilmu dengan orang awam. Nah, di sini perkataan Amr bin al-As, yang termasuk orang yang cerdas itu adalah huwallazi ya'rifu khairas syarrain. Orang yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua perkara yang buruk. Sama-sama buruk, tapi mana yang lebih baik. Ini terkait tentang kaidah, kalau misalkan kita punya dua pilihan sama-sama buruk, maka kita harus memilih akhafud dararain. Kita harus memilih perkara yang madaratnya lebih kecil, lebih ringan. Dengan catatan apa? Dengan catatan opsinya cuma dua itu, atau tiga atau lebih, tapi semuanya adalah madarat. Tapi kalau misalkan ada opsi lain yang itu maslahat bukan madarat, khalas kita pilih yang maslahat. Nah, banyak syubhat terkait penerapan kaidah tersebut itu karena ya tidak memperhatikan semua opsi atau semua alternatif, menganggap semua alternatifnya adalah kemadaratan, padahal masih ada opsi yang lain, begitu ya. Jadi ini terkait kaidah tersebut, wajib bagi kita untuk memilih permasalahan yang madaratnya lebih kecil di antara dua masalah yang keduanya sebenarnya merupakan sama-sama madarat. Nah, ini baru orang kelihatan ilmunya itu di sini. Ketika dia bisa menimbang, ketika dia bisa yakni memperhatikan mana kondisinya itu, ya, apakah harus yang ini atau harus yang itu, tentunya berdasarkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Termasuk yang terkait dengan perkataan ini juga, ya, orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa mengetahui mana pendapat yang lebih kuat di antara perselisihan para ulama dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Jadi kalau antum belajar dan belajarnya itu masih fikih mazhab, apa-apa pakai pendapat muktamad di mazhab tersebut, begitu ya, dan tidak mengetahui misalkan mana pendapat yang lebih rajih, mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah-masalah yang dibahas di situ, maka ini berarti ilmu antum masih belum tinggi. Sebagaimana perkataan para ulama, orang yang belum mencium perbedaan pendapat itu berarti dia belum memahami fikih. Orang yang memahami fikih itu adalah orang yang sudah mencium aroma perbedaan pendapat dan bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat. Justru bisa memiliki sikap untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Naam, sama-sama abu-abu, ini pendapatnya kayaknya dalilnya sama-sama kuat gitu ya, tapi mana yang lebih kuat? Nah, ini keilmuan seseorang itu terlihat di sini. Jangan terbalik. Di sebagian orang di zaman ini terbalik, justru orang yang bisa menentukan sikap seperti ini justru dinilai, oh ya, ini fikihnya fikih tarjih gitu ya, dinilai rendahan. Oh, kita dong fikih mazhab, gitu ya. Ini terbalik justru. Dengan catatan apa? Orang tersebut mentarjih pendapat memang dibangun di atas ilmu. Bukan sebenarnya taklid juga, tapi ya sikapnya udah kayak bisa mentarjih, padahal dia juga ngikutin ulama yang mentarjih, begitu ya. Dia cuma ngikut aja, sama aja dengan orang yang ngikut pendapat mazhab. Kita tidak anti mazhab, akan tapi justru di majelis-majelis yang lain tentunya kita mengajarkan, sebagaimana antum tahu, siapa yang hadir majelis Mata Nabi Syuja' fikih Syafi'i di Rabu malam? Siapa yang hadir Al-Fiqih Al-Manhaji fikih Syafi'i di Ahad sore? Ini itu aja yang ini. Yang lain ini kemana ini yang lain? Taib. Maka
belajar mazhab itu penting, akan tapi kita harus sadari bahwa seluruh kebenaran tidak mungkin berada di satu mazhab, betul tidak? Seluruh kebenaran tidak mungkin berada pada satu orang mustahid, tidak mungkin. Karena itu adalah sunatullah. Setiap orang pasti ada ketergelinciran. Sehingga mentalitas kita adalah ketika kita sudah berusaha untuk mempelajari ilmu fikih sampai lumayan tinggi, ilmu usul fikih sampai lumayan tinggi, maka mentalitas kita yang harus dituju adalah gimana caranya kita mengetahui al-haq di setiap pendapat. Terimalah al-haq tersebut baik dari mazhab kita ataupun dari mazhab lain. Nah, itu mentalitas yang harus dimiliki. Jangan kemudian ya mengkondisikan bahwa orang yang keluar dari mazhabnya memilih pendapat lain, dia begitu ya, dituding-tuding begitu, tidak boleh. Antara dia memilih pendapat mazhab lain karena mengikuti ulama yang lebih dia percayai, ya enggak masalah. Dengan catatan dia tidak mengklaim bahwa itu berasal dari ilmu dia. Orang dia cuma ngikut, betul tidak? Itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, yaitu wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat yang kita nilai, yang kita rasa, kita cenderung inilah pendapat yang lebih mendekati al-haq. Tapi kalau itu bukan dari ijtihad kita, maka jangan bersikap seolah-olah itu dari ijtihad kita. Itu dia. Tapi kalau memang itu berasal dari ilmu kita, ijtihad kita, kita sudah sampai di marhalah itu, ya sudah, jangan malu dan jangan takut dengan celaan orang. Wa an Nu'aim haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Salam haddatsana Ahmad bin Ibn al-Abar haddatsana Mansur bin Abi Muzahim haddatsana an Basah al-Khuthami wa kana minal akhyar sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul. Ja'far bin Muhammad berkata, iyyakum wal khusumah fid din fa innaha tushghilul qalba wa turithu nifaq. Waspadalah kalian dari al-khusumah fid din, berdebat dalam masalah agama. Kebanyakan ini terjadi di zaman ini dalam sosmed, ya, berdebat dalam masalah agama. Fa innaha tushghilul qalba wa turithun nifaq. Ini dua konsekuensi buruk dari berdebat dalam masalah agama. Yang pertama, menyibukkan hati. Orang kalau sudah membuka front perdebatan di sosmed, apa yang antum bayangkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini setelahnya? Apa? Setelah dia tutup sosmed, 5 menit kemudian cek notif. Betul dia? Betul tidak? Ini sudah ada bantahan tidak dari pihak seberang? Atau ada orang lain yang mendukung Anda tidak? Sudah ada berapa banyak like? Ya. Tidak ridho kalau jumlah like dari kubu lawan lebih banyak daripada like yang ada di begitu ya. Tushghilul qalba, menyibukkan hati. Salat tidak khusyuk, ya, bekerja tidak khusyuk, lagi motoran kemudian HP-nya bergetar, wah ini pasti notif dari Facebook ini, ya. Notif dari Instagram atau dari Twitter, bantahan ada update nih, ya. Atau mengikuti dunia persilatan, walaupun tidak berdebat sendiri tapi melihat orang lain berdebat, kubu yang ini membantah, kita lihat bantahan dari kubu yang itu, nah, begitu dan seterusnya. Atau kemudian screenshot, ini di screenshot, ya, kirim ke sana. Oh ini ada bantahan kepada antum bisa jawab tidak? Gitu ya, tukang ngadu ya nih. Tushghilul qalba, menyibukkan hati. Wa turithun nifaq, dan akan memunculkan, mengakibatkan kemunafikan di hati. Kapan itu? Ketika kita sebenarnya posisinya salah, tapi karena kita tidak mau untuk terlihat salah atau terlihat kalah, maka kemudian ya mencari-cari pembenaran, mencari-cari dalil, sehingga pihak lawan itu ya adalah pihak yang gimana caranya supaya terlihat kalah, walaupun argumentasinya sudah sangat kuat dan kita yang sebenarnya yang salah. Turithun nifaq, akan menimbulkan kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Dan biasanya orang itu kalau sudah membuka front perdebatan di sosmed, tidak mau, ini baik di sosmed atau di grup WA ya. Ya, grup WA, tidak mau pihak lawan itu yang komen terakhir, betul tidak? Pasti pengennya kita yang komen paling terakhir. Kalau pihak lawan komen lagi, entah gimana caranya supaya kita nambahin komen. Pokoknya komen terakhir harus dari kita. Antum begitu tidak? Enggak ya. Alhamdulillah, berarti enggak berdebat.
Taib. Biasanya demikian. Fa innaha tusghilul qalba wa turithun nifaq. Ini adalah akibat buruk dari al-khusumah fid din, berdebat dalam masalah agama. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah fokus tafaqquh fid din. Fokus menuntut ilmu agama, fokus belajar ilmu agama. Kalau memang ada syubhat atau kekeliruan atau kesalahan yang terjadi di masyarakat, kita luruskan, khalas, kita sampaikan ilmu. Kalau ada orang yang mau ngajak debat, nggak usah kita ladeni. Kalau memang orang itu ngajak debat dalam artian sebenarnya kita yang salah dan orang tersebut yang benar, langsung kita terima, langsung kita rujuk kepada kebenaran. Kalau kita sudah merasa kita yakin di atas kebenaran, tapi orang pengen ngajak debat kita dan kita rasa argumentasi dia itulah yang salah, khalas, nggak usah diladeni, gitu ya. Cukup katakan, nah ini yang sudah ingin Anda sampaikan, sudah Anda sampaikan di tulisan ini, silahkan dipahami lagi, khalas, gitu. Hentikan atau potong, tutup rapat-rapat pintu yang kemungkinan akan membuka pintu debat. Walaupun antum dicela, walaupun antum dimaki-maki, jangan membalas. Ini harus latihan antum tahan untuk yakni menerima cacian dan makian selama antum berada di pihak kebenaran. Gak usah dibalas, gak usah dikomentari, gak usah ditanggapi, khalas, biarkan saja. Ini harus menuntut ilmu, latihan seperti ini. Tujuan kita adalah menyampaikan ilmu, bukan tujuan kita meladeni setiap omongan dan cacian dan komentar. Itulah mengapa riwayat ini disebutkan di bab ini, ya. Riwayat ini kan harusnya tentang buruknya berdebat dalam masalah agama. Apa hubungannya dengan tafaqquh fiddin? Apa hubungannya dengan belajar agama? Nah, itu maksudnya. Orang yang tersibukkan dengan debat itu biasanya teralihkan dari fokus menuntut ilmu agama. Nah, itu hubungannya. Orang yang sibuk dengan perdebatan dan update terhadap status terakhir di dunia persilatan gitu ya, maka biasanya adalah orang yang paling sedikit di waktu-waktu di rumahnya, paling sedikit untuk merojaah ilmu, menghafalkan ilmu, membaca kitab dan seterusnya. Justru ketika orang mengisi waktunya dengan ilmu, maka dia akan mendapati tidak ada waktu lagi untuk berdebat. Gak ada waktu. Ilmu banyak sekali, kitab banyak sekali yang belum dibaca. Kitab yang dibaca saja belum hafal-hafal, atau belum paham-paham, atau sudah paham tapi kemudian lupa lagi, begitu ya. Itu kitab yang dibaca, apalagi kitab-kitab lain yang belum dibaca. Wa qala al-Hafiz Ibnu Abdul Bar fi Tamhid. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, seorang ulama Malikiyah, dalam kitab beliau At-Tamhid, ya, syarah Muwatta karya Imam Malik, Muwatta Imam Malik, disyarah oleh beliau dalam kitab At-Tamhid. Hadza katabtuhu min hifdzi wa ghaba anni asli. Beliau berkata, ini aku tuliskan dari hafalanku karena catatanku hilang. Asli di sini maksudnya asal, itu maksudnya catatan ya. Asal itu catatan maksudnya. Ghaba anni asli, yakni catatanku hilang, sehingga ini aku tulis dari hafalanku. Inna Abdullah al-Umari al-Abid kataba ila Malik yahudduhu ala al-infiradi wal amal. Sesungguhnya Abdullah al-Umari, seorang ahli ibadah al-Abid, beliau menuliskan kataba ila Malik, menuliskan kepada Imam Malik rahimahullah, menyemangati beliau untuk al-infirad wal amal, untuk menyendiri dan fokus beribadah. Yani mungkin karena Abdullah al-Umari ini melihat Imam Malik itu banyak ngajar, banyak di majelis ilmu, banyak majelis tadris, majelis mengajar dan majelis fatwa. Abdullah al-Umari ini kemudian menyarankan Imam Malik, bagaimana kalau antum lebih banyak lagi waktunya untuk menyendiri dan beribadah, amalan ibadah yang itu dilakukan secara sendiri, seperti sholat sunnah, gitu ya, zikir, baca Quran. Fakataba ilaihi Malik. Kemudian Imam Malik rahimahullah membalas surat dari Abdullah al-Umari ini. Apa isi balasannya? Innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagikan amalan sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi ada orang yang dibukakan untuknya amalan salat, tapi tidak dibukakan untuknya amalan puasa. Salatnya kenceng, salat sunnah, tapi
kalau untuk puasa sunnah susah. Ini yang dimaksud adalah amalan sunnah ya. Karena kalau amalan wajib, semua orang itu harus mengerjakan amalan yang wajib, gak ada bedanya. Gak boleh ada bedanya. Tidak hanya sekedar tidak ada bedanya, tapi tidak boleh ada bedanya. Amalan yang wajib fardhu ain tidak boleh ada bedanya antara orang per orang. Tapi amalan setelah itu, amalan-amalan sunnah, atau bahkan bisa jadi amalan fardu kifayah, maka Allah membagikan amalan ibadah sebagaimana Allah membagikan rezeki. Sama atau tidak? Rezeki yang dibagikan oleh Allah kepada setiap orang sama atau tidak? Berbeda. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pedagang, tapi susah banget untuk misalkan kerja kantoran, betul tidak? Ada orang yang dimudahkan oleh Allah, profesional dan ahli untuk kerja kantoran, tapi tidak bakat sekali untuk dagang. Ada orang yang Allah mudahkan untuk yakni bekerja sedikit, tapi keuntungannya besar. Ya, ada orang yang sudah kerja banyak banting tulang lama, tapi ternyata penghasilan yang didapat kecil. Nah, ini pembagian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda antara orang per orang, dan itu tentunya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang diberikan ya rezeki yang sedikit karena Allah mengetahui kalau orang ini diberikan rezeki yang banyak dia akan kufur atau ada madarat yang besar kepada dirinya. Sebaliknya, ada orang yang diberikan rezeki yang banyak karena Allah mengetahui kalau orang ini diberikan rezeki yang sedikit, maka dia akan jadi kufur atau ada madarat kepadanya. Lebih parah lagi adalah sudah diberikan sesuai dengan hikmah tersebut, tapi kemudian tetap kufur. Lebih parah lagi. Itu pilihan masing-masing. Ya, Allah berikan pilihan kepada masing-masing orang mau pilih jalan keislaman atau jalan kekufuran. Maka di sini kita lihat Allah membagikan amalan. Jadi bisa jadi ada orang yang dimudahkan untuk melakukan amalan sholat, tapi tidak dimudahkan untuk melakukan amalan puasa. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Dan ada orang lain yang dibukakan untuknya pintu amalan sedekah, tapi tidak dibukakan untuknya pintu amalan puasa. Jadi sedekahnya lancar, kencang, tapi kalau puasa sunnah susah gitu ya, lemas. Sebaliknya, ada orang yang rajin puasa sunnah, tapi kalau disuruh sedekah ya susah gitu ya, mikir-mikir. Atau gak ada lagi yang bisa disedekahkan begitu ya. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Nah, dan sebagian orang yang lain dibukakan untuknya pintu amalan jihad. Jihad syar'i maksudnya, bukan jihad abal-abal ya, bukan jihad sembarangan serampangan. Fa nasrul ilmi min afdali a'malil bir. Kemudian Imam Malik berkata, menyebarkan ilmu itu termasuk amalan kebaikan yang paling utama. Termasuk di antara amalan kebaikan yang paling utama. Wa qad raditu bima futiha li fihi, dan aku ridha terhadap apa yang telah Allah bukakan untukku tersebut, yakni pintu amalan ilmu. Bisa memahami ilmu, bisa mengajarkan ilmu, bisa berfatwa. Nah, ini Imam Malik rahimahullah menyadari bahwa inilah pintu amalan yang Allah mudahkan untuk beliau. Naam, ada orang yang Allah mudahkan baginya untuk memahami ilmu, menjadi ustadz, menjadi pengajar, menjadi syekh, menjadi ulama, tapi susah untuk puasa sunnah. Mungkin tidak? Mungkin sekali. Ya, tapi susah untuk sholat sunnah. Bisa jadi, tapi puasa sunnahnya kenceng. Susah untuk puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya kenceng. Begitu. Ini ya, kata Imam Malik, termasuk sunnatullah. Tentunya kita harus selalu berusaha semangat untuk mengisi, punya saham di setiap amalan. Tetapi kalau memang kita sudah menyadari ya ada pintu amalan yang dimudahkan bagi kita, itu maksimalkan. Pintu amalan yang kita susah, kita latih diri kita untuk tetap memiliki saham amalan di situ. Jadi kita harus latih diri kita. Bukan berarti ini kemudian yakni kita membiarkan diri kita khalas ya ini anda susah puasa sudah udahlah gitu ya. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tapi di sini kita lihat ya, Imam Malik merasa maslahat lebih besar kalau beliau lebih punya banyak waktu untuk mengajar dan berfatwa. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Kata Imam Malik, aku pikir apa yang aku lakukan itu tidak lebih rendah daripada apa yang antum lakukan. Imam Malik banyak majelis ilmu,
sedangkan Abdullah Al-Umari yang mengirimkan surat tadi banyak beribadah, begitu ya. Nah, sehingga perkataan Imam Malik, aku tidak menilai yang kulakukan lebih rendah daripada yang antum lakukan. Wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa birrin. Ya, dan aku berharap bahwa kita berdua itu berada di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi maksudnya walaupun kita berbeda-beda, amalan yang kita kencang gitu ya, tentunya bukan berarti Imam Malik kemudian tidak punya amalan yang dilakukan secara menyendiri seperti sholat sunnah, puasa, bukan demikian. Tapi maksud Imam Malik di sini adalah kalau Anda cenderung lebih banyak untuk mengajar, atau lebih banyak cenderung untuk ibadah secara sendiri tadi, ya sudah. Itu mungkin adalah pintu amalan yang dimudahkan bagi kita, maksimalkan itu tanpa menyampingkan amalan-amalan lain yang kita ya tidak bisa jadi susah untuk mengerjakannya. Begitu maksudnya ya. Jadi kata Imam Malik, tidak semua orang itu harus sama dalam masalah mana amalan yang dia itu bisa maksimalkan. Dan inilah yang benar. Perkataan Imam Malik ini rahimahullah, ini adalah prinsip yang penting, prinsip yang agung. Kalau kita melihat ada suatu amalan yang Allah mudahkan bagi kita, itu maksimalkan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya. Maksimalkan, ya, sadari amalan tersebut adalah amalan yang yakni Allah mudahkan bagi kita, bisa jadi pintu surga kita itu, pintu surga untuk kita berasal dari amalan tersebut gitu. Itu maksimalkan. Tapi amalan-amalan yang kita merasa susah itu jangan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tetap harus dilatih sedikit demi sedikit. Ingat, yang terbaik di kalangan umat ini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar memiliki saham di seluruh amalan. Pintu surga semuanya dibukakan kepada Abu Bakar. Ya, ini contoh yang utama, betul? Baik. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar fi Kitabil Ilmi lahu. Nah, Ibnu Abdul Bar sama, tapi dalam kitab beliau yang lain yaitu Al-Ilm, beliau berkata, qala Ibnu Wahab berkata, kana awwalu amri fil ibadah qabla talabil ilmi. Sesungguhnya perkara pertamaku itu adalah ibadah. Rajin ibadah sebelum menuntut ilmu. Jadi fokus ibadah, tapi tidak menuntut ilmu. Fawala'a bisyaitanu fi dzikri Isa bin Maryam alaihi salam kaifa khalaqahu Allah taala. Tapi kemudian ketika aku dulu fokusnya masih ibadah saja, belum menuntut ilmu, syaitan kemudian membisikkan was-was ke dalam benakku, ke dalam hatiku tentang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa? Ini was-was yang ditiupkan oleh syaitan kepada benak Ibnu Wahab. Wa nahwu hadza, dan semacamnya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ini syubhat, was-was. Fasyakautu dzalika ila syaikhin. Sehingga kemudian aku meminta penjelasan kepada seorang syekh. Faqala li, kemudian syekh tersebut berkata kepadaku, Ibnu Wahab, wahai Ibnu Wahab, qultu na'am. Qala utlubil ilma fakana sababa talabi al-ilma. Ya, kemudian syekh tersebut berkata, pelajarilah ilmu. Ya, maka itulah menjadi sebab mengapa aku kemudian mempelajari ilmu. Ibnu Wahab adalah seorang ulama besar di mazhab Maliki. Ya, jadi gara-gara dinasihati untuk belajar ilmu oleh syekh tersebut, itu kemudian Ibnu Wahab semangat untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita dapat adalah bagaimana ya ketika seseorang itu punya syubhat, maka syekh tersebut tidak menjawab syubhat-syubhat itu. Yang diperintahkan oleh syekh tersebut adalah antum pelajari ilmu. Nanti syubhat tersebut akan terjawab dengan sendirinya ketika antum telah banyak mempelajari ilmu. Ya, jadi ini adalah sebab mengapa Ibnu Wahab kemudian menggunakan banyak waktunya untuk menuntut ilmu, dan Allah mudahkan beliau untuk menjadi seorang ulama. Ini Isya berapa jam lagi? Berapa menit lagi? 13 menit. Tayyib. Wa qala Ali bin Muhammad bin Aban Al-Qadi, hadatsana Abu Yahya Zakaria As-Saji, hadatsana Al-Muzani. Sekarang Al-Muzani, seorang ulama Syafi'i, muridnya Al-Imam Syafi'i sendiri. Yang kitabnya, kitab Al-Muzani Syarh Sunnah, sudah pernah kita bahas di majelis ini ya, sebelum kitab Aina Nahnu ini ya. Qala qultu in kana ahadun yuhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqu bihi khawatiri min amri tauhid fa Syafi'i.
Kalau ada orang yang bisa mengeluarkan was-was atau syubhat dari benakku dan apa-apa yang menggantung di benakku, di pikiranku terkait perkara tauhid, itu adalah Asy-Syafi'i. Jadi ada syubhat di benak beliau awalnya, ada syubhat di pikiran beliau awalnya, dan beliau menyadari kalau ada orang yang bisa mengeluarkan ini dari benakku, maka itu pasti Imam Syafi'i. Fasirtu ilaihi, maka kemudian aku pergi menuju beliau. Wa huwa fi masjid Misr. Beliau pada saat itu di masjid di Mesir. Falamma jathautu baina yadayhi, dan ketika aku duduk di hadapan beliau, ini ketika Al-Muzani belum menjadi muridnya Imam Syafi'i, ya. Tapi sudah terkenal Imam Syafi'i ulama besar. Dan Al-Muzani punya syubhat di benaknya dan merasa ini kayaknya yang bisa mengeluarkan syubhat ini cuma Al-Imam Syafi'i. Akhirnya pergi ke masjid tempat Imam Syafi'i biasa salat dan mengajar. Falamma jathautu baina yadayhi, kemudian ketika aku duduk di hadapan beliau, qultu hajasa fi dhamiri mas'alatan fit tauhid. Ada hajasa fi dhamiri mas'alatun fit tauhid, ada suatu perkara tentang tauhid, syubhat tentang perkara tauhid yang muncul di benakku, muncul di pikiranku, yang menggangguku. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmaka, dan aku mengetahui bahwa tidak ada orang yang mengetahui ilmumu, yakni antum orang paling berilmu di sini. Famal ladzi indak, maka apa ilmu yang ada di sisimu yang bisa untuk membuang syubhatku ini? Nah, kemudian bisa jadi kemudian Al-Muzani berkata syubhatnya apa begitu ya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Faghadiba. Kemudian Imam Syafi'i marah. Ya, Imam Syafi'i marah. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang ulama itu boleh saja marah. Apalagi kalau muridnya itu nuwakal, minta ampun. Hah? Kayak antum ini ya. Betul tidak? Baik. Faghadiba. Kemudian Imam Syafi'i marah. Tsumma qala atadri aina anta? Kemudian Imam Syafi'i berkata, apakah engkau tahu di mana kamu ini? Kamu tahu tidak kamu di mana sekarang? Qultu na'am, ana di Mesir. Qala hadzal mawdi'u alladhi aghraqallahu fihi Fir'aun. Ini adalah tempat di mana Allah tenggelamkan Fir'aun. Antum hati-hati di sini. Jangan bicara sembarangan masalah tauhid. Jangan bicara syubhat sembarangan, ya. Jangan yakni kemukakan syubhat atau bicarakan syubhat. Jangan ngomong sembarangan dalam masalah akidah atau tauhid. Ini tempat di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dulu. Abalaghaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisu'ali an dzalik. Ini lihat akidahnya Imam Syafi'i, manhaj Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Catat baik-baik. Ya. Apakah apakah antum mengetahui? Apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertanya masalah itu? Qultu la, tidak ada. Ya sudah, jangan ditanyakan, itu intinya. Qala hal takallama fihi sahabah? Apakah sahabat berbicara masalah itu? Qultu la, tidak ada. Ya udah, berarti jangan bicara seperti itu. Qal tadri kam najman fis sama? Kemudian Imam Syafi'i bertanya, apakah antum mengetahui berapa banyak bintang di langit? Qultu la, aku tidak tahu. Qal fakaukabun minha. Kemudian ada satu bintang di langit, ta'rifu jinsahu, engkau mengetahui jenisnya. Tulu'ahu, kapan munculnya bintang tersebut. Ufulahu, kapan hilangnya bintang tersebut. Kapan menghilangnya bintang tersebut. Mimma khuliqa. Sekarang ana tanya, dari apa bintang tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa materialnya? Qultu la, aku tidak tahu. Qal fa syai'un tarahu bi 'ainik minal khalqi lasta ta'rifu tatakallamu fi ilmi khaliqih. Maka kemudian Imam Syafi'i bertanya, ini poinnya. Antum, sesuatu yang bisa antum lihat secara langsung menggunakan mata antum, itu makhluk Allah, bisa antum lihat secara langsung menggunakan mata antum, tapi antum tidak tahu, tapi kemudian antum mau bicara tentang ilmu zat yang menciptakan itu semua, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum harus tahu di mana posisi antum. Terkait makhluk Allah saja antum banyak tidak tahu, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'alani an mas'alatin fil wudu fa akhta'tu fiha. Kemudian Imam Syafi'i bertanya sebuah masalah tentang wudu, kemudian aku keliru menjawabnya. Ini anak suka banget ini. Kalau sudah nguji, ngetes ini. Ya. Antum ini ngomong tinggi-tinggi masalah wudu saja masih belepotan. Fafarra'aha ala arba'ati aujuh. Kemudian Imam Syafi'i membuat 4 masalah yang merupakan cabang dari satu masalah yang ditanyakan di awal tadi. 4 cabang masalah ini kemudian ditanyakan, falam usib fi syai'in minhu. Al-Muzani berkata, aku tidak
menjawab benar sama sekali di 4 masalah tersebut. Faqala syai'un tahtaju ilaihi fil yawm 5 marrat tad'u ilmahu wa tatakallafu ilmal khaliq. Sesuatu yang engkau butuhkan setiap harinya 5 kali minimal, yakni masalah wudu, engkau tidak tahu ilmunya, sementara engkau malah memberatkan diri sendiri ingin berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah itu kayak apa? Sifat Allah kayak gimana? Dan seterusnya. Idza hajasa fi dhamirika dzalik farji' ila Allah. Kalau kemudian muncul syubhat di pikiranmu seperti itu, maka kembalilah kepada Allah, wa ila qaulihi ta'ala, dan kembalilah kepada firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah ila akhiril ayat. Tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Baik. Jadi Al-Imam Syafi'i kemudian apa maksudnya dari menyebutkan 2 ayat tersebut? Fastadalla bil makhluqi 'alal khaliq. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan makhluk untuk memberikan ilmu tentang Al-Khaliq, tentang Allah. Kalau antum tidak tahu masalah makhluk Allah ini, maka bagaimana antum bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa taala? Lebih tidak, yakni enggak nyandak pikirnya ya. Memang tidak boleh dipikirkan. Tidak boleh kita menanyakan kaifiyah sifat Allah, mentakif enggak boleh. Ya, menanyakan bagaimana Allah tinggi di atas ars, bagaimana ya Allah itu, pendengaran Allah gimana, penglihatan Allah bagaimana. Udah, enggak boleh kita pikirkan. Apakah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertanya seperti itu? Tidak ada. Apakah sahabat membicarakannya? Tidak ada. Ini manhajnya Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Sama tidak dengan manhajnya Imam Ahmad? Sama. Sama tidak dengan manhajnya Imam Malik? Sama. Sama tidak dengan manhajnya Imam Abu Hanifah? Sama. Sama tidak dengan manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sama. Sama tidak dengan manhajnya Ibnu Katsir, Az-Zahabi, dan seluruh ulama Ahlus Sunnah? Sama. Ya, sama. Jadi jangan kita bicara sesuatu yang itu tidak perlu kita bicarakan, karena memang itu bukan ranah kita, sudah perkara ghaib dan dalil tidak menyebutkannya. Tidak ada ayat dan hadis yang menyebutkannya, sahabat tidak pernah membahasnya, maka apa yang mencukupi bagi mereka itu akan mencukupi kita. Apa yang mencukupi para sahabat itu akan mencukupi kita sekarang. Jangan kita kemudian cari-cari argumentasi yang jauh-jauh. Kalau antum ingin tahu argumentasinya para mutakallimin, antum akan takjub. Dalam satu masalah mereka pakai otak, pakai logika. Dalam satu masalah untuk membahas, untuk mengetahui pendapat yang benar versi mereka dalam masalah tersebut, mereka pakai logika dan argumentasinya bisa 3 halaman, 4 halaman. Sedangkan Ahlus Sunnah cukup jawab dengan 1 hadis. 1 hadis selesai. Contohnya bagaimana? Ya, nanti bisa Anda contohkan, tapi mungkin bukan di majelis yang karena kalau tidak, antum bayangkan Anda harus menjelaskan 4 halaman kalimat yang penuh dengan muter-muter logika versi mereka, ya khawatirnya pasti ada yang bosan, ya. Di majelis khusus saja 4 halaman penuh logika, Ahlus Sunnah cukup menjawab dengan 1 hadis, khalas, selesai, ya, agama tenang daripada dengan pakai logika-logika tadi, ya. Taib. Bukan berarti kemudian Ahlus Sunnah tidak menggunakan logika sama sekali. Menggunakan akal logika untuk memahami dalil, bukan untuk menetapkan sesuatu yang baru yang tidak ditetapkan oleh dalil. Betul? Na'am. Wala tatakallaf ilma ma lam yablughu aqluka. Ya, maka kemudian Imam Syafi'i berkata, ini masih perkataan Imam Syafi'i, fastadalla bil makhluq 'alal khaliq. Allah berdalil dengan makhluk untuk menunjukkan kekuasaan Al-Khaliq. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya di penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan di pergantian siang dan malam, dan di kapal yang itu berlayar di atas lautan, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, yang membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, bawa barang-barang muatan yang dibawa di atas kapal tersebut, makanan, barang, dan seterusnya. Ya, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Dan
air yang Allah turunkan dari langit yang itu bisa yang bisa kemudian fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, yang menghidupkan tanah setelah matinya, wa batha fiha min kulli dabbah, dan kemudian bisa menyebarkan binatang-binatang dengan segala jenisnya ke seluruh penjuru bumi yang bermanfaat bagi manusia, ya. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar, kemudian bagaimana Allah menggerakkan angin dan awan yang itu al-musakhkhar bainas sama'i wal ard, yang itu Allah atur di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, sungguhnya ini semua adalah ayat tanda bagi orang yang berakal. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian canggihnya alam semesta ini. Kalau alam semestanya seperti ini, dan kalau alam semestanya sendiri tidak bisa kita belum pahami dengan benar-benar, masih banyak perkara yang tidak kita ketahui dari alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Jangankan alam semesta di luar sana, badan kita sendiri saja kita tidak tahu masih. Ya. Masalah ilmu medis masih banyak yang tidak diketahui. Apalagi masalah ruh yang ada di badan kita sendiri, lebih-lebih lagi tidak akan kita mengetahuinya. Maka orang-orang yang sok ateis, sok agnostik, antum harus tahu di mana antum berdiri sekarang. Ya, kata Al-Imam Syafi'i kepada Al-Muzani, antum tahu nggak antum sekarang di mana? Di tanah di mana dulu Allah menenggelamkan Fir'aun. Tapi di Mesir, ya. Kalau di sini gimana? Ada contoh lain? Ini tanah di mana? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ya kepada ahlu Indonesia. Taib. Kemudian Al-Muzani berkata, "Fatubtu, aku bertaubat." Dan kemudian belajar kepada Al-Imam Syafi'i dan menjadi ulama besar di mazhab Syafi'i. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Tidak ada sesi setelah Isya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.